Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan. Pekan ini kita telah masuk pada pertemuan keempat mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Pada pembelajaran kali ini kita menggunakan metode daring. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan keempat memahami kurikulum pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada pertemuan ini silakan melakukan absensi dan menyiapkan catatan untuk membuat rangkuman dari materi yang akan disampaikan. Oke, kita mulai pembelajaran kali ini. Yang pertama akan saya mulai dengan pendahuluan. Mengapa kita perlu mempelajari pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin? Kita tahu bahwa Khulafaur Rasyidin merupakan penerus Nabi Muhammad, baik dalam segi kepemimpinan maupun dalam kependidikan. Dan kita rasakan sekarang bahwa Islam bisa sampai seperti ini, bisa sampai sekarang ini merupakan usaha dari para khalifah tersebut. Nah, dinamika dari perkembangan dan pertumbuhan yang mereka lakukan bisa menjadi referensi bagi kita untuk menghadapi permasalahan pendidikan pada saat ini. Selanjutnya kita mulai dengan khalifah yang pertama, yakni Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Saya akan fokus membahas dari kurikulum pendidikannya. Silakan biografinya disimak masing-masing. Oke. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kondisi pemerintahan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengalami permasalahan dalam internal, yakni bermunculannya nabi-nabi palsu, kemudian banyaknya orang yang murtad, kemudian banyaknya orang yang ingkar membayar zakat. Hal inilah yang membuat materi pendidikan pada masa beliau ini berfokus pada pemurnian, yakni melalui pendidikan Al-Quran, melalui akidah dan tauhid, melalui ibadah, dan melalui akhlak Islam. Yang pertama, melalui Al-Quran. Sebagaimana disampaikan, banyak orang yang melakukan pemurtadan, sehingga pada masa beliau terjadilah perang Riddah, perang melawan orang-orang yang murtad. Pada perang itu, para hafidz Quran dari kalangan sahabat banyak yang gugur, sehingga membuat Umar bin Khattab mengkhawatirkan kondisi tersebut, sehingga mengusulkanlah pembukaan Al-Quran pada masa Abu Bakar. Untuk itu, fokus materi pendidikan Al-Quran pada masa beliau adalah 1. Pengumpulan naskah, yang kedua penyusunan, dan ketiga pembukuan ayat-ayat Al-Quran menjadi satu mushaf. Kemudian di ranah akidah dan tauhid, beliau melakukan pemurnian tauhid di masyarakat Islam, yakni dengan memerangi kaum murtad, memerangi nabi palsu, dan memerangi orang yang ingkar zakat. Hal ini dilakukan agar tidak semakin tersebar orang-orang yang memiliki niat tersebut. Kemudian ada bidang ibadah, fokus pada penguatan fondasi. Disebabkan banyak yang ingkar pada pembayaran zakat, sehingga hal itu merupakan indikasi bahwa dia tidak taat pada hukum Islam, sehingga pengokohan kembali akidah Islam, ibadah Islam dilakukan oleh beliau dan menjadi fokus di materi pendidikannya. Yang selanjutnya ada akhlak Islam.
Perilaku orang-orang yang murtad, ingkar membayar zakat, nabi-nabi palsu mengindikasikan bahwa mereka akhlak Islam pada diri mereka sudah mulai terkikis, sudah mulai tidak ada, sehingga beliau pada materi pendidikannya itu beliau senantiasa melakukan halakoh sebagai jalan untuk memperkuat kembali akhlak Islam. Kemudian yang paling penting, akhlak sebagai kepatuhan kepada pemimpin dengan melakukan pembaiatan. Selanjutnya ada metode pembelajaran pada masa beliau. Meski pada masa beliau perkembangan Islam tidak berkembang signifikan karena cenderung serupa dengan metode pembelajaran yang ada pada masa Nabi. Yang pertama ada halakoh. Halakoh dilakukan di masjid atau di rumah-rumah para sahabat yang ditunjuk sebagai tempat berdakwah. Halakoh ini biasanya suatu perkumpulan di mana para murid itu mengelilingi gurunya. Kemudian ada ta'kin. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq sudah adanya ekspansi wilayah Islam. Nah, ekspansi ini memberikan kabar gembira dengan banyaknya orang yang masuk Islam, tapi itu menjadi PR tersendiri bagi khalifah karena banyak yang ekspansi di luar bahasa Arab sehingga mereka tidak memahami bahasa Arab. Akhirnya talqin ini dijadikan metode pembelajaran supaya semua orang yang masuk Islam menjadi fasih. Kemudian hafalan Al-Quran, tentu setelah terjadi perang Riddah, para sahabat kemudian gencar kembali untuk melakukan hafalan. Kemudian keteladanan, tentu para khalifah itu merupakan para penerus Nabi Muhammad yang tentunya mereka pun saya kira senantiasa meneladani Nabi Muhammad dan menerapkan keteladanan pada diri mereka masing-masing. Selanjutnya ada lembaga pendidikan. Sebagaimana tadi ada metode halakoh, nah metode halakoh ini sangat strategis apabila terdapat masjid, terutama masjid yang memiliki lahan yang luas. Pada zaman Khulafaur Rasyidin, pada zaman Abu Bakar, masjid senantiasa dijadikan tempat yang strategis, tempat sentral, tempat Islamic Center atau menjadi pusat pendidikan pada waktu itu. Kemudian ada kutab. Kutab ini kaitan dengan lembaga pendidikan dasar. Kutab dari kata kataba yang bermakna menulis, maka indikasinya adalah tempat untuk belajar menulis, dan senantiasa ini dijadikan tempat pembelajaran dasar bagi para anak dan remaja. Kemudian ada rumah sahabat, tentu selain masjid, halakoh biasa diadakan juga di rumah para sahabat. Ada sufah. Kalau kita lihat dari pengertiannya, sufah ini saya kira merupakan pelataran masjid yang luas yang di sana bisa dijadikan tempat untuk belajar mengajar maupun tempat menginap para sahabat. Selanjutnya kita ke kurikulum pendidikan pada masa Umar bin Khattab. Kondisi pemerintahan pada masa Umar ini cenderung stabil
dan cenderung aman, sehingga pendidikan Islam pada masa ini berkembang cukup signifikan gitu ya. Nah, maka kondisi tersebut menjadikan materi pendidikan Islam pada masa ini ada sedikit perbedaan dengan masa sebelumnya. Tentu materi Al-Quran, hadis, tafsir itu sudah dilakukan pada masa Nabi, dilanjutkan masa Abu Bakar, kemudian masa Umar. Hadis, fikih juga, meskipun ada beberapa penyesuaian dengan kondisi di wilayah Islam yang lain ya, karena ekspansi besar-besaran dan masif pada masa Umar ini menjadikan fikih perlu dipelajari berkaitan dengan daerah-daerah di luar bangsa Arab ya. Ekspansi juga menghendaki bahasa Arab perlu dipelajari untuk memahami Al-Quran. Nah, yang ada perbedaan itu di administrasi pemerintahan. Pada masa Umar ini semakin wilayah Islam sangat luas, sangat banyak, sehingga apabila tidak dilakukan administrasi pengelompokan maka akan kesulitan untuk kontrol. Akhirnya pertama kali administrasi pemerintahan yang dilakukan adalah membuat administrasi provinsi. Jadi Umar itu membagi beberapa wilayah, meskipun saya kurang tahu wilayah mana aja yang dijadikan provinsi oleh beliau. Yang paling penting di sini adalah melakukan pengelompokan daerah menjadi provinsi begitu. Administrasi pemerintahan yang lain adalah dalam bidang ekonomi, membangun baitul mal ya begitu, untuk mengurusi keuangan negara. Kemudian administrasi yang lain pada masa beliau juga membentuk lembaga eksekutif dan yudikatif. Selanjutnya di keterampilan militer. Semakin luas wilayah Islam sehingga semakin dibutuhkannya tentara-tentara profesional untuk ekspansi yang lebih luas lagi. Maka dibentuklah lembaga departemen ketentaraan oleh beliau. Nah, departemen ini dibuat sebaik-baiknya sehingga mereka menjadi tentara yang profesional. Nah, kemudian tentara ini juga, departemen kemiliteran ini ditempatkan di batas-batas daerah Islam yang berhasil dibebaskan oleh para panglima. Metode pembelajaran pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama ada diskusi ilmiah. Umar bin Khattab cenderung memiliki pemikiran yang rasional gitu ya. Jadi pada proses diskusi pun harus memenuhi kaidah ilmiah, yakni salah satunya adalah dapat dibuktikan dengan adanya rujukan. Maka jika terjadi diskusi, maka beliau senantiasa menuntut untuk rujukan dari pendapat setiap orang begitu ya. Namun diskusi ini senantiasa bersifat demokratis dan dinamis, terutama membahas pada daerah-daerah yang dibebaskan gitu ya, yang jauh dari pusat pemerintahan. Kemudian ceramah, tentu beliau sebagai kepala negara gitu ya, senantiasa menginformasikan, mengontrol dengan cara ceramah, kemudian praktik langsung. Salah satu kisah yang masyhur tentang kisah seorang janda yang memasak batu itu menjadi salah satu indikasi bahwa beliau melakukan praktik langsung dalam kepemimpinannya. Kepemimpinan beliau dikatakan sebagai kepemimpinan aktif karena beliau ikut serta langsung dalam pengawasan. Beliau lah yang secara langsung memastikan keadilan
masyarakat di bawah kepemimpinannya, memastikan kesejahteraannya, dan yang paling penting memastikan kepatuhan mereka kepada kepemimpinannya. Untuk selanjutnya ada lembaga pendidikan. Tentu masjid dan kutab masih relevan pada setiap masa kekhalifahan. Namun pada masa Umar bin Khattab ini ada perkembangan, yakni di mana apabila seorang panglima berhasil melakukan penaklukan dan pembebasan pada suatu daerah, beliau menginstruksikan untuk membangun masjid di daerah tersebut yang berfungsi sebagai pusat keislaman. Kemudian kutab, sama seperti masa Abu Bakar sebagai pendidikan dasar, namun materi pada kutab yang didirikan oleh Khalifah Umar ini memiliki tambahan, yakni pembelajaran memanah, pembelajaran berenang, menunggang kuda, menaiki unta. Nah, itu sebagai tambahan materi di kutab. Kemudian majelis ilmu di rumah sahabat dan pusat pendidikan di kota-kota baru. Sebagaimana disampaikan bahwa masjid-masjid setelah tersebar di daerah-daerah yang sudah dibebaskan, maka pusat pendidikan semakin berkembang di setiap kota, semakin menjamur, dan itu adalah kabar baik bagi Islam pada waktu itu. Oke, untuk selanjutnya ada kurikulum pendidikan Islam pada masa Utsman bin Affan. Pada masa Utsman bin Affan, kondisi pemerintahannya kira-kira mungkin sekitar pertengahan sampai akhir kepemimpinannya memang banyak masalah internal ya, masuk masalah pemberontakan. Nah, namun di awal-awal kondisinya stabil. Pada masa Utsman ini, pendidikan Islam memang tidak mengalami perkembangan yang signifikan, tetapi tidak juga mengalami kemunduran gitu ya. Fokus materinya pada masa ini adalah yang pertama tentu Al-Quran. Nah, namun ada perkembangan di ilmu qiraat. Mengapa adanya ilmu qiraat ini? Pada ekspansi peluasan Islam dari masa Umar, kemudian dilanjutkan di masa Utsman bin Affan. Nah, setelah pada masa Utsman ini dikirimlah gubernur-gubernur untuk memimpin daerah-daerah tersebut. Nah, kemudian ada seorang sahabat yang ketika melakukan perjalanan di beberapa daerah, yang beliau bernama Hudzaifah bin Al-Yaman, mulai melihat perbedaan qiraat umat Islam di ekspansi wilayah tersebut. Nah, dan ini menjadi kekhawatiran beliau karena khawatir terjadi perpecahan di antara umat Islam. Akhirnya beliau mengadukanlah permasalahan ini kepada Utsman bin Affan. Nah, mulailah Utsman ini melakukan pengumpulan, penyusunan, dan pembukuan. Nah, namun yang berbeda dari masa Abu Bakar adalah pada masa, karena terjadinya banyak perbedaan qiraat, akhirnya beliau dengan pengumpulan Al-Quran, kemudian penyusunan yang rumit, penyusunan yang ketat, kemudian pembukuan, yang akhirnya lahirlah Mushaf Utsmani yang pada saat ini sudah kita gunakan. Selain itu, mushaf yang tersebar di antara masing-masing para sahabat itu dikumpulkan kemudian dibakar oleh beliau. Kenapa hal itu dilakukannya? Satu, hal ini untuk meminimalisir perbedaan yang beliau hendak hilangkan ya. Tuh.
Yang kedua, untuk menjaga kesucian Al-Quran. Ya, begitu. Yang ketiga, untuk menyeragamkan qiraat umat Islam pada waktu itu. Nah, Mushaf Utsmani ini sudah jadi, kemudian digandakanlah dan disebarkanlah ke daerah-daerah. Bukan hanya Al-Qurannya yang disebar, tetapi guru-guru untuk mengajarkan qiraat ini juga tersebar. Maka ini tentu menjadi materi pokok di masa Utsman bin Affan, ilmu Al-Quran dan ilmu qiraat. Hadis dan fikih tentu saja, dan bahasa Arab ini berkaitan dengan ekspansi juga ya, apalagi bahasa Arab ini. Metode pembelajaran pada masa beliau, pengajaran qiraat tentu dikirimnya para sahabat profesional untuk mengajarkan qiraat ini, menjadikan satu metode pengajaran di tempat-tempat yang ditunjuk oleh Utsman. Kemudian diskusi ilmiah. Berkaitan juga dengan ekspansi, di mana wilayah-wilayah yang sudah jauh dari pusat pemerintahan, kondisi masyarakat, kondisi geografis yang berbeda, menjadikan diskusi ilmiah tentang masalah-masalah keagamaan pada waktu itu. Kemudian metode penyalinan mushaf, tentu tadi sudah disampaikan bahwa fokusnya Al-Quran, termasuk terciptanya, lahirnya mushaf Utsmani itu dari metode penyalinan. Nah, lembaga pendidikan pada masa Utsman bin Affan, tentu masjid dan kutab masih relevan ya. Sama fungsinya sebagai pusat pendidikan. Majelis sahabat juga masih menjadi pusat pendidikan. Nah, tadi setelah disampaikan bahwa para sahabat disebar untuk mengajarkan qiraat, nah maka penyebaran ini menjadikan banyaknya madrasah-madrasah di berbagai daerah gitu ya. Salah satunya ini ada di Madrasah Hijaz, Madrasah Syam, dan Madrasah Kufah. Kita berlanjut kepada kurikulum pendidikan pada masa Ali bin Abi Thalib. Kondisi pemerintahan pada masa Ali bin Abi Thalib merupakan kondisi yang cukup rentan gitu ya, karena banyak terjadi pemberontakan di internal umat Islam pada waktu itu. Nah, hal inilah yang menyebabkan kurikulum pendidikan pada masa Ali bin Abi Thalib itu tidak mengalami perkembangan, malah sedikit terabaikan pendidikan itu ya. Nah, namun apa yang telah diwariskan dari khalifah sebelumnya tetap dipertahankan oleh beliau ya. Tentu masalah fikih, ilmu bahasa Arab, dan akhlak, terutama di akhlak ini, karena beliau pada waktu itu menghadapi pemberontakan di internal, di kaumnya sendiri, di kelompoknya sendiri, maupun di kelompok sahabat yang lain gitu ya, karena pada waktu itu terjadi perpecahan ya, dua kelompok yang menginginkan kepemimpinan ya. Nah, menjadikan mereka akhlaknya itu akhlak islaminya mulai terkikis gitu ya. Nah, maka beliau senantiasa memberikan keteladanan dengan akhlak, sebagaimana pada peristiwa-peristiwa yang dimana beliau cenderung mengalah ya, cenderung mencari jalan damai gitu, agar tidak terjadi peperangan yang berkelanjutan. Nah, itu merupakan akhlak beliau yang memang tidak tergambar melalui materi yang disampaikan, bisa jadi tergambar dalam diri beliau gitu ya. Lembaga pendidikan tentu masjid, majelis ilmu, halaqah masih tetap digaungkan pada waktu itu ya. Meskipun kondisi yang carut marut, tetapi masjid masih menjadi pusat dakwah, pusat pendidikan pada waktu itu. Peristiwa yang menimpa
pemerintahan pada masa Ali bin Abi Thalib secara tersurat memang seolah-olah tidak memiliki nilai pendidikan, namun secara tersirat di beberapa kisah, di beberapa peristiwa bisa dijadikan referensi bagaimana sih ya cara Ali bin Abi Thalib itu mendamaikan ya, umat Islam pada waktu itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materinya telah selesai. Silahkan mahasiswa mencari lebih jauh dan lebih luas pada referensi lain. Cukup sekian materi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.